Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai proyeksi vektor. Sebelumnya, ingat dulu pembelajaran kita sebelumnya tentang sudut di antara dua buah vektor. Misalkan nih, saya punya titik pangkal O, lalu ada vektor OA, tak kasih nama vektor A gitu. Terus ada vektor OB, tak kasih nama dia vektor B. Kemarin sudutnya di sini theta gitu. Nah, berarti cos theta itu sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B. Ini materi minggu lalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang proyeksi vektor. Sama, saya punya vektor OA, lalu ada vektor OB. Nah, yang namanya proyeksi itu apa sih itu? Nah, coba perhatikan lampu yang ada di ruangan kalian. Nah, lampu kalau dijatuhkan ke bawah, itu kan pasti ketemunya lantai. Nah, sama juga seperti A. Dan dia pasti tegak lurus-lurus gitu ya. A kalau dijatuhkan ke lantai, ke garis AB, ketemu C di sini dengan tegak lurus. Tidak mungkin A dijatuhkan langsung, misal ada gempa jatuh gitu tanpa adanya angin, tanpa adanya gerakan loh ya. Atau kalau menjatuhkan bola langsung lurus ke lantai kan langsung jatuh truk gitu kan. Nggak mungkin kalau bola dijatuhkan lurus itu ke sini kan nggak mungkin. Kalau lurus loh ya, lurus ke bawah. Itu namanya proyeksi, dia harus tegak lurus. Nah, kita di sini tadi punya sudutnya adalah theta. Sekarang perhatikan segitiga OAC. Dia siku-siku di C. Nah, ini matematika wajibnya kepake banget nih. Bahwa cos theta itu kan sajang samping per terpanjang. Nah, berarti cos theta-nya itu sama dengan sampingnya theta adalah si OC. Sisi terpanjang dari segitiga OAC adalah OA. Berarti OC per OA. Nah, di sini kan kita kalau vektor kan panjang vektor ya, kita pakainya ya OC. Kalau ruas ini garisnya nih loh, berarti kan pakainya panjang vektor, berarti cos theta. Vektor OC saya kasih nama C, vektor OA saya kasih nama A gitu. Berarti OC-nya C, panjang C, OA-nya panjang A. Lalu saya kalikan silang. Kali silang dapat vektor C itu sama dengan A panjang A dikali cos theta. Ingat yang tadi kita peroleh cos theta di sini yang kita ingat di materi sebelumnya. Berarti vektor C itu sama dengan panjang A cos theta-nya adalah A dot B dibagi dengan panjang A dikali panjang B. Ini langsung saya substitusi ke sini ya. Nah, ini ada panjang A, dapat 1, dapat 1. Berarti kita punya panjang C itu sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B. Nah, OC inilah yang dimaksud dari proyeksi skalar ortogonal karena panjang C kan nanti hasilnya skalar. Nah, berarti C ini disebut proyeksi skalar ortogonal. Vektor A pada B karena A dijatuhkan ke vektor B gitu.
Nah, saya lanjutkan ke pembahasan soal. Saya langsung bahas uji kompetensi 11 nomor 1 agar kalian punya variasi soal yang dibahas. Nanti contoh soal di LKS silahkan diperhatikan, diamati. Kalau ada yang bingung silahkan tanya di grup kelas, bisa di grup MS Team ataupun grup WA. Sebelum membahas nomor 11, saya tuliskan lagi ya rumus ini ya. Proyeksi skalar ortogonal A pada B. Tadi proyeksi skalar ortogonal A pada B adalah panjang C, dia suatu skalar, panjang C sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B. Nah, kalau skalar hasilnya hanya angka saja. Nanti yang B proyeksi vektor, berarti nanti hasilnya vektor. Nah, ini materinya belum saya jelaskan. Saya jelaskan setelah pembahasan soal ini ya. Yuk, untuk mencari proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B, kita butuh A dot B. Nah, di sini di nomor 1 diketahui vektor A-nya itu adalah negatif 217, sedangkan vektor B-nya adalah 2, negatif 1, 2. Nah, kita butuh A dot B. Nah, kita berarti hitung A dot B. Karena ini sudah diketahui titik-titiknya, unsur-unsurnya di R3, kita langsung kalikan yang seletak. A1 dengan B1. Karena A1 seletak dengan B1. A1-nya dengan 2, B1-nya 2, ditambah A2 kita kalikan dengan B2. A2-nya 1, B2-nya negatif 1. Lalu A3 kita kalikan dengan B3. A3-nya 7, B3-nya 2. Negatif 2 kali 2, negatif 4. 1 kali negatif 1, negatif 1. Ini plus 14. Hasilnya berarti 9 gitu ya. Lalu kita hanya butuh panjang vektor B, karena di penyebut ini panjang vektor B. Nah, panjang vektor B. Masih ingat ya, dulu ya di panjang vektor ya, karena di sini di R3, berarti panjang vektor B sama dengan akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Akar B1 kuadrat. B1-nya 2, berarti 2 kuadrat. B2-nya negatif 1. Saya kuadratkan, ditambah B3-nya 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 2 kali 2, 4. Negatif 1 kuadrat, negatif 1 kali negatif 1, berarti 1. 2 kuadrat 4. Nah, berarti 4 tambah 1 tambah 4 adalah akar 9. Akar 9 itu 3. Berarti proyeksi skalar ortogonal. Ortogonal itu artinya tegak lurus ya. Ortogonal vektor A pada B, berarti C-nya itu sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B. A dot B-nya ketemu 9, panjang B-nya ketemu 3. 9 dibagi 3, 3. Berarti kalau skalar, proyeksi skalar hasilnya angka. Yuk kita lanjutkan bagaimana mencari proyeksi vektor ortogonal. Nah, saya gambarkan dulu vektornya. Saya punya pangkal O, ini titik A, lalu B. Nah, berarti kita punya ini A, ini tadi vektor B. Proyeksi skalar, proyeksi vektor berarti kita jatuhkan secara tegak lurus karena ortogonal itu artinya tegak lurus. Nah, gini, yang tadi kita di sini punya titik C. Nah, tadi kita punya OC itu sama dengan panjang A dikali tadi yang C, panjang C tadi sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B, itu kalau kita mencari proyeksi skalar.
sekarang kita mau mencari proyeksi vektor skalar A pada B. Sekarang kita mau mencari proyeksi vektor. Proyeksi vektor ortogonalnya ketinggalan. Vektor ortogonal, kata-kata ortogonal tegak lurus. A pada B. Ingat, karena ini proyeksi vektor, hasilnya vektor. Nah, karena di sini OC, karena OC itu searah dengan B, kan berarti OC sama OB itu saling berkelipatan gitu kan. Kemarin kan berarti OC itu sama dengan K kali dengan panjang OB. Kalau yang dulu di vektor searah atau vektor yang sejajar gitu. Nah, tapi di sini karena kita punya searah, ada juga nama lainnya bahwa OC itu sama dengan panjang C kita kalikan dengan vektor satuan atau etopi gitu. Dulu belum dibahas ya vektor satuan itu apa. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Jadi satu satuan gitu. Nah, kalau vektor satuan B bagaimana? Ya, vektor B dibagi dengan panjang B. Kalau vektor satuan A, ya vektor A dibagi dengan panjang A. Dulu saya lupa materi ini waktu webinar ya. Jadi vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Karena pencarinya, vektor itu dibagi dengan panjangnya. Nah, kita kembali lagi dengan mencari vektor OC. Nah, kalau proyeksi skalar hasilnya adalah panjang C. Kalau proyeksi vektor hasilnya adalah vektor C itu siapa? Bagaimana cara mencarinya gitu. Nah, tadi kita di sini punya OC sama dengan panjang C dikalikan vektor satuan E. Vektor satuan ya. Nah, karena E-nya searah dengan B, berarti nanti C itu sama dengan panjang C kita kalikan dengan vektor B dibagi panjang B. Karena tadi searah, makanya boleh ditulis seperti ini. Nah, panjang C ini kita bisa substitusi dari ini. Panjang C kita ganti dengan A dot B dibagi dengan panjang B. Nah, dikali lagi dengan vektor B dikali panjang B. Nah, perhatikan yang pembilang A dot B dikali lagi dengan B ini tidak boleh menjadi A dot B kuadrat. Kenapa? Karena di sini perkalian titik. Titik-titiknya yang dikalikan. Nah, beda. Karena ini nanti hasilnya udah skalar, ini masih vektor. Ini skalar, ini masih skalar, ini masih vektor. Jadi hasilnya vektor skalar kali vektor gitu ya. Tapi karena di sini itu yang penyebut dia itu skalar, hanya angka saja. Ini juga skalar. Nah, ini berarti yang penyebut bisa dikalikan. Berarti kita akan punya A dot B dibagi dengan panjang B kuadrat dikali dengan vektor B. Inilah proyeksi skalar. Proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi vektor ortogonal A pada B. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas soal. Nah, karena di soal 1B ternyata proyeksi vektor ortogonal B pada A, saya jelaskan dulu materinya. Nah, kalau tadi kan ini, sekarang saya bahas proyeksi skalarnya dulu. Kalau A pada B tadi di sini O, A, ini B. A dijatuhkan ke B ketemu C, harus tegak lurus jatuhkannya. Berarti kan tadi vektor proyeksi skalarnya itu panjang C sama dengan A dot B
dibagi dengan panjang B. Nah, bagaimana kalau yang B dijatuhkan ke A? Ya, kita punya vektor OA. Saya perpanjang ya, biar bisa dijatuh gitu. Ini panjang B. Nah, ini vektor B. Nah, kan berarti jatuhkan tetap tegak lurus. B pada A. Kasih judul dulu. Proyeksi skalar B pada A. Nah, berarti sini kan ketemu D tuh. Berarti kalau proyeksi skalar ya sama panjang vektornya aja. Berarti panjang vektor D di sini D sama dengan tetap B dot A atau A dot B juga boleh dibagi dengan panjang A. Nanti kalau mau cari sendiri di sini nanti pakai trigonometri lagi, pakai cos theta. Cos theta sama dengan panjang D dikali panjang dibagi dengan panjang B kalau mau cari lagi gitu. Tapi kalau mau langsung mencari polanya dengan sini, kan di sini A dot B pada B, A pada B, A dot B panjang B, B pada A, B dot A dibagi panjang A. Itu kalau mau dilihat dari polanya. Sekarang proyeksi vektor. Proyeksi vektor kalau A pada B tadi berarti vektor C-nya yang ditanyakan. Cara mencarinya A dot B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Nah, berarti kalau proyeksi vektor ortogonal, saya kurang nulis vektor ortogonal terus ya, tapi tidak apa-apa. Yang jelas kalau proyeksi itu harus ortogonal, harus tegak lurus. B pada A, kalau A pada B, A dot B. Kalau B pada A, berarti B dot A. Perkalian titik bersifat komutatif ya, dibagi dengan kalau di sini B kuadrat. Nah, berarti di sini panjang A kuadrat. Kalau di sini dikali A nih. Kalau di sini kali B, di sini berarti kali A gitu. Kita lihat polanya aja. Nah, yuk kita lanjut ke bahas soalnya. Nah, yuk kita lanjut ke yang 1B. Proyeksi vektor ortogonal. Vektor ortogonal berarti nanti hasilnya vektor. Proyeksi skalar hasilnya skalar. Saya tuliskan dulu rumusnya. B pada A. Berarti kita mencari vektor D-nya. B pada A berarti B dot A dibagi dengan panjang vektor A kita kuadratkan dikali vektor A. Nah, kita butuh perkalian titik B dot A. B dot A. Nah, B-nya adalah 21 min 2, A-nya 2 min 2 17. Nah, kita kalikan yang seletak. B1 dengan A1 berarti 2 dikali minus 2 ditambah B2 kali A2. B2-nya min 1 dikali A2-nya 1 ditambah B3 dikali A3. B3-nya 2, A3-nya 7. Nah, berkomutatif ya perkalian titik itu ya. B dot A sama dengan A dot B. Di sini min 4 min 1 plus 14 berarti 9. Sekarang kita mencari panjang vektor A dulu. Panjang vektor A berarti A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, ini sama dengan A1-nya minus 2. A2-nya 1, A3-nya 7. Min 2 dikuadratkan, min 2 kali 2 berarti 4 ditambah 1 ditambah 49. Ini sama dengan akar 54. Akar 54 itu 9 kali 6. 9 bisa keluar akar jadi 3. 3 akar 6. Tapi kita butuhnya dikuadratkan kok ya nanti. Jadi tidak usah, cukup sampai sini tidak masalah. Nah, yuk kita balik ke proyeksi vektornya. Proyeksi vektornya tadi B pada A.
B dot A dibagi dengan panjang A kita kuadratkan dikali vektor A. Nah, B dot A-nya ketemu 9. Panjang vektor A-nya akar 54 kita kuadratkan dikali vektor A-nya. Vektor A-nya adalah min 2, 1, 7. Nah, ini skalar kali vektor, hasilnya nanti vektor. Berarti 9 dibagi 54 min 2, 1, 7. Terus berarti kita akan punya 9/54 itu 1/6 min 2, 1, 7. Nah, kita kalikan semuanya. 1/6 kali min 2 berarti min 2/6. 1/6 kali 1 berarti 1/6. Terus 1/6 kali 7 berarti 7/6. Boleh ditulis vektor kolom, boleh sebagai vektor baris min 2/6, 1/6, 7/6. Boleh juga dengan kombinasi linier. Min 2/6i ditambah 1/6j ditambah 7/6k. Nah, silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, kita lanjut pembahasan di diskusi di MS Team ya. Nanti silahkan uji kompetensi 11-nya dilanjutkan, ada nilai plus bagi yang mau mencoba, kirim di kolom komentar MS Team aja. Yuk kita lanjutkan ke diskusi.